dipersembahkan oleh Halo teman-teman dari IPB University, senang sekali saya menemui teman-teman semua yang ada di sini termasuk juga pemirsa di rumah dalam acara Dialog Penting. Nah, pada kesempatan kali ini saya Tisa Noveni tentunya ingin mengajak Anda semua dan juga termasuk teman-teman di IPB University untuk menyimak dialog penting kita. Kenapa dialog penting? Karena memang dialog ini sangat penting. Kalau berbicara soal masa depan, berbicara soal visi ke depan seperti apa, saya yakin teman-teman di IPB dan juga teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah pasti punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan. Mungkin ingin sukses sebelum usia 30 tahun. Ingin punya kendaraan yang bagus, ingin punya rumah yang layak, ingin punya bisnis yang sukses. Atau ingin bisa berlibur keliling dunia setiap tahun begitu atau sekali 6 bulan. Tapi mimpi itu tentu harus diwujudkan. Bagaimana kemudian cara untuk mewujudkan? Tentu banyak hal, jangan sampai kita menjadi orang yang FOMO, orang yang dikit-dikit ngeluarin duit untuk hal-hal yang gak penting, orang yang gampang kebawa tren, atau jangan-jangan jadi orang yang gak bisa mengatur uang hingga terlilit dengan pinjaman online. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa menjadi generasi muda Indonesia yang mapan secara finansial dan bagaimana cara mengelola keuangan secara cerdas untuk masa depan yang cerah from dream to the success sebelum 30 tahun. Untuk membahasnya saat ini kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Saya perkenalkan narasumber kita dalam kesempatan kali ini yaitu ada Direktur Utama PT Jasa Raharja Putra Bapak Abdul Haris. Apa kabar Pak Abdul Haris? Selamat sore. Sehat Pak? Sehat banget. Sehat banget. Kemudian juga ada Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Profesor Didin S. Damanhuri. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelah saya ada Mbak Kelly Patricia selaku Financial Planner. Halo Mbak Kelly. Halo semuanya, salam kenal. Oke baik, nah pertama saya ingin menuju ke Pak Abdul Haris terlebih dahulu Pak. Tentu pengalamannya luar biasa, pengalaman hidupnya mengatur keuangan, menuju perjalanan karir sampai dengan ke titik puncak seperti saat ini. Boleh berbagi tips nggak Pak, bagaimana cara Bapak mengatur keuangan semasa usia muda dulu? Ya, terima kasih Mbak. Ya untuk mengatur keuangan ya Mbak ya, tentu kita punya uang dulu ya Mbak ya. Jadi bagi adik-adik di sini yang hadir pada hari ini supaya punya uang itu tentu menyiapkan untuk bekerja ya Mbak ya. Nah untuk bekerja itu tentu dari sekarang sudah mempersiapkan dirinya supaya bisa masuk ke dunia kerja nantinya. Nah dunia kerja saat nanti itu yang dibutuhkan itu adalah adik-adik tidak hanya kompetensi di kuliahnya ya, tapi ada kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah pada saat kita sudah punya uang, baru kita di situ berpikir mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita, mana yang harus kita investasikan. Ya. Jadi misalnya kebutuhan kita sehari-hari sudah kita atur budgetnya, kemudian mana yang 30% lagi untuk kebutuhan kita. Jadi saya paham adik-adik tentu banyak sekali nanti keinginannya yang macam-macam ya untuk keinginannya. Tadi saya cerita dengan Mbak ini, misalnya keinginan main pedal gitu. Itu kan biayanya cukup besar ya. Nah itu yang kita atur ya, kebutuhan-kebutuhan itu yang kita atur sehingga kita punya saving. Nah saving itu nanti yang kita atur lagi. Mana yang untuk kebutuhan jangka pendek kita, mana yang untuk kebutuhan jangka panjang kita. Ya, itu yang kita atur. Ya Pak Abdul Haris, itu kan nanti kalau kita sudah punya uang, sudah punya gaji. Tapi kan mahasiswa di sini mungkin dapat uang saku nih dari orang tua. Entah mungkin harian, entah mungkin mingguan, bulanan. Atau mungkin jangan-jangan teman-teman juga ada yang jadi freelancer zaman sekarang banyak. Atau mungkin teman-teman juga ada yang mungkin usaha kecil-kecilan. Bahkan tadi ketika saya di luar sebelum kita memandu acara ini, saya sempat keluar. Ngelihat ada salah satu mahasiswa yang mereka buka bisnis, kemudian melakukan aktivitas bisnisnya di sekitar kampus begitu. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, generasi muda yang belum punya pekerjaan tetap, mungkin masih bergantung ke orang tua atau punya pekerjaan sampingan, ada tips nggak atau ada pandangan nggak untuk mereka bagaimana cara mengelola keuangan? Ya, tentu kita dalam kehidupan apalagi mahasiswa ya, dia pasti hidupnya dari kiriman orang tua mungkin ya, atau kemudian mencari hal-hal yang lain. Tapi pengalaman saya bercerita pengalaman bukan praktisi ya.
Betapa banyak orang yang saya temui ya, orang yang bekerja atau inovasi kreatif di masa dia kuliah itu adalah orang-orang yang sukses nantinya. Saya melihat beberapa teman saya di dunia saya kerja ya, atau di dunia yang lain, betapa banyaknya orang-orang yang mengisi hidupnya saat-saat kuliah seperti sekarang ini dengan bekerja, dengan berkreatif, dengan misalnya tadi Mbak ini menjadi influencer yang hampir 400.000 followernya, itu luar biasa dan itu mempengaruhi sebenarnya dalam kehidupan nyata kita lain nantinya gitu Bu. Oke, baik, sekarang saya ingin menuju ke Prof Didin. Prof Didin, tadi sudah disampaikan ada generasi muda sekarang yang FOMO, bayar ratusan ribu sekali untuk main padel gitu ya. Nah, kalau Prof Didin melihat perilaku generasi muda sekarang dengan gaya hidupnya, kita korelasikan dengan bagaimana cara mereka mengatur keuangan seperti apa. Apakah memang mereka sekonsumtif itu atau mungkin ya sepertinya tidak seperti itu juga begitu? Iya, jadi di era ekosistem digital sekarang ini yang sudah 10 tahunan begitu ya. Itu kan generasi milenial dan Z itu kira-kira sekarang ini ada 48% dalam keseluruhan penduduk. Sementara rangsangan untuk konsumtif itu memang besar sekali. Tapi saya melihat dari data bahwa teman-teman yang generasi milenial dan Z ini itu ternyata tidak semuanya konsumtif, bahkan kalau boleh dibilang itu 50-50. Jadi yang mulai mereka memanfaatkan ekosistem digital ini dengan kegiatan bisnis, startup, ataupun mengelola keuangan secara manageable untuk kehidupannya, bahkan membantu orang tua. Saya melihat banyak yang sukses, teman-teman mahasiswa sambil mereka kuliah, tapi mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan startup itu. Bahkan di IPB ini itu kan tersedia mereka untuk menyalurkan talenta bisnisnya lewat startup itu. Oleh seniornya ditransformasi bagaimana mengelola bukan hanya keuangan pribadi, tapi bagaimana men-create pendapatan dari masyarakat yang tersedia sangat luas, bahkan dunia, karena memang kegiatan bisnis seperti itu kan tidak hanya lokal, nasional, bahkan internasional. Di antara mereka tuh banyak yang sukses. Jadi saya kira di era digital ini ekosistemnya memungkinkan para mahasiswa itu bisa mandiri, bisa lebih mengelola keadaan yang FOMO itu ya, fear of missing out itu, kekhawatiran terhadap ketertinggalan informasi, bahkan mungkin mode pakaian dan sebagainya, itu bisa dikelola sedemikian menjadi tetap reasonable dengan kegiatan-kegiatan mensukseskan kuliah, lalu bahkan mungkin dia bisnis, bahkan dia membantu orang tuanya, dan tidak sedikit juga di antara mereka ada yang aktif di BEM. Oke, kalau menurut Prof Didin, di tengah memang mungkin ada sebagian generasi muda yang tidak pandai mengelola keuangan, tapi di sisi lain yang dilihat secara garis besar oleh Prof Didin, mahasiswa-mahasiswa di IPB University ini mereka cukup bijak mengelola keuangan, tapi secara garis besar mungkin Mbak Kelly punya pengalaman tidak mendampingi klien-klien muda dalam mengelola keuangan mereka. Apakah mungkin mereka punya kesalahan-kesalahan tertentu atau skip tertentu yang membuat mereka akhirnya kebablasan dalam penggunaan pengelolaan keuangan? Oh oke, makasih ya pertanyaannya ya Kak. Oke nih, kalau dari pengalaman aku nih, kalau aku ngobrol bersama klien-klien yang mungkin seumuran kalian nih teman-teman, mahasiswa gitu ya. Aku perhatikan mahasiswa itu kadang suka ada limiting belief nih. Kalau mereka rasa kalau mau kaya itu solusinya hanya hemat. Jadi harus hidup sehemat-hemat mungkin. Kadang-kadang ya, bahkan dulu aku sendiri juga begitu. Karena orang tua aku ajarin aku, wah hidup tuh gak boleh boros, harus hemat. Iya memang, tapi ternyata aku belajar dengan cara yang sulit gitu ya. Kalau kita tuh berhemat ada batasnya gitu.
Misalnya kita mungkin gajinya sebulan 1 juta misalnya. Dan kita nggak makan nggak minum pun maksimal kita bisa berhemat atau maksimal kita bisa menabung hanya 1 juta. Nah kenapa kita nggak pernah berpikir kalau ternyata kita bisa naikin income. Karena kalau misalnya kita hanya fokus berhemat saja, itu tuh ada batasnya. Kita pasti butuh bayar kos, bayar makan, bayar minum. Tapi di saat kita udah mulai berpikir, gimana caranya biar aku naikin pendapatan atau income aku, biar selisih antara pemasukan dengan pengeluaran itu semakin besar. Nah itulah baru kita bisa nabung lebih banyak gitu. Nah mungkin buat teman-teman mahasiswa di sini bisa mulai dengan mikir-mikir nih, ada nggak bisnis sampingan atau mungkin freelance apa ya teman-teman bisa coba untuk sekedar nambah-nambah. Misalnya dengan ikut lomba kan dapat kalau menang dapat cash prize kan. Nah itu lumayan tuh teman-teman. Nah jadi kadang-kadang kita terlalu fokus di, wah aku harus hidup sehemat mungkin, makannya semurah mungkin. Tapi coba kita buang limiting belief itu dan kita coba mikir gimana caranya aku naikin income aku. Jadi udah nggak relevan lagi kalau ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Nah, masih itu relevan gak sih pepatah itu? Dulu ya kalau misalkan kita sekolah, zaman aku sekolah dulu ya, ada cover atau sampul buku itu yang ada kali-kalian di belakangnya terus ada tulis-tulisan peribahasa-peribahasa seperti itu, selalu ada tulisan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Itu adalah salah satu bocoran. Jadi content creator, memang kita tuh harus kreatif ya mencari uang, yang jelas adalah uang-uang yang halal yang harus kita cari ya. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Koperasi milik desa. Nah, kami mengusulkan kepada Menteri Desa bahwa ketahanan pangan merupakan program khusus dari Pak Prabowo. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Kalau bicara soal bagaimana mencari kaya, sebetulnya ibaratkan banyak jalan untuk menuju Roma asal jalannya benar. Salah satunya adalah bagaimana kita generasi muda ini bisa mencari source atau tambahan-tambahan pemasukan untuk uang yang bisa kita gunakan. Kalau kita berhemat tapi mengorbankan kualitas hidup itu juga nggak bagus ya. Begitu ya, makannya diirit-irit sehingga mungkin banyak anak kos gitu mungkin makannya diirit-irit sehingga mungkin makannya nggak bergizi, ujung-ujungnya jadi sakit ya. Gak hemat juga, keluar juga begitu budget ataupun anggarannya untuk biaya kesehatan. Nah selanjutnya kita tentu masih ingin mengkorek-korek lagi bagaimana caranya kita bisa lebih efektif, lebih bijak lagi untuk mengolah keuangan. Nah saya langsung kembali ke Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris dulu ketika baru merintis karir, ada tips nggak untuk mengelola keuangan? Untuk kita mungkin kan kalau kita baru new entry, begitu new entry level mungkin penghasilannya belum sebesar middle, apalagi sampai upper gitu kan belum segitu. Bagaimana cara mengelola keuangan misalkan pemasukannya belum begitu besar? Ya, kalau saya sharing di zaman saya dulu tentu tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang lagi ya Mbak ya. Saya sharing dengan kondisi yang sekarang ya.
Jadi kalau anak-anak muda yang sekarang menurut saya Pak ya, dia kan masih kuliah, tadi sudah dijelaskan dia untuk mencari tambahan yang lain ya, kemudian meningkatkan kompetensinya sehingga masuk bisa ke dunia kerja. Dan kemudian juga tentu kita melihat lagi kalau anak mudanya sudah bekerja, seperti saya dulu gitu. Pada saat kita bekerja tentu kita tadi membagi ya Pak ya, mana yang di saving, mana yang untuk kebutuhan, mana yang untuk keinginan. Nah keinginan ini harus dikontrol di zaman sekarang ini. Karena di zaman sekarang ini kan kesempatan kita untuk berbelanja itu kan sangat tinggi. Tempat untuk berbelanja itu sangat tinggi, pasar itu sangat dekat. Payment gateway itu sangat banyak. Itu yang mengakibatkan. Kemudian ada biaya yang di-create sebenarnya gitu. Contohnya gitu ya. Kalau di zaman saya dulu kan tidak ada misalnya kita langganan musik gitu. Langganan film. Nah itu yang harus kita kontrol. Mana yang menjadi kebutuhan adik-adik, mana yang belum menjadi kebutuhannya. Sehingga kita punya saving. Nah pada saat punya saving itu yang kita atur setelah itu. Mana yang menjadi kebutuhan utama kita. Tentu kebutuhan darurat dulu ya. Sesuatu yang bisa mengganggu kinerja kita. Nah, kemudian kalau itu sudah terpenuhi baru memikirkan yang lain ya. Misalnya memikirkan yang lain tuh misalnya kalau adik-adik misalnya ingin punya motor ya, itu mungkin setelah itu. Nah kemudian setelah itu juga kita pikirkan pengembangan kompetensi kita dalam bekerja. Itu yang sangat penting Bu. Karena penerimaan kita lanjutan itu adalah dari kompetensi kita, pengembangan diri kita. Itu yang mengakibatkan nanti kita akan menambah saving kita lebih banyak lagi. Nah saving yang lebih banyak lagi baru digunakan untuk yang lain. Untuk jangka panjang, untuk jangka lain. Dan kita juga harus memikirkan resiko-resiko yang mungkin datang ke kita. Maksud saya gini, misalnya apa sih yang mengakibatkan kita untuk mencapai tujuan itu akan terganggu. Nah itu harus kita atur. Misalnya kalau kita melakukan perjalanan, gunakanlah travel insurance ya. Sehingga kalau dalam perjalanan apapun kejadian di kita sudah terjamin. Kalau kita punya motor, gunakan motor insurance. Sehingga dalam perjalanan itu tidak hanya diri kita, kendaraan kita juga sudah dijamin. Nah kondisi-kondisi itu yang harus diketahui oleh anak muda dalam kondisi yang sekarang. Prioritas itu yang mana dulu sih tadi Pak Abdul Haris mengatakan pengembangan diri itu penting karena semakin kita bisa mengembangkan diri atau capacity building, tapi itu kan juga butuh anggaran. Berarti capacity building dulu nih, kalau kita yang baru lulus kuliah terus dapat kerjaan, kita tuh harus mengeluarkan uang untuk apa? Capacity building kita dulu untuk kursus-kursus kah? Atau mungkin apa dulu nih kalau menurut Pak Abdul Haris? Ya, kalau menurut saya pengembangan diri dulu. Jadi misalnya pengembangan diri itu nggak selalu juga mahal ya adik-adik ya. Banyak sekarang misalnya kalau saya mencari karyawan itu saya malah melihat yang unik-unik gitu. Dia punya sertifikasi mengenai AI enggak gitu. Itu saya cari yang seperti itu. Kemudian aktivitas adik-adik misalnya di kampus itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi adik-adik. Cenderung sebenarnya perusahaan sekarang ini misalnya di perusahaan saya akan mencari kompetensi adik-adik itu yang memang aktif di kampus, yang pernah bekerja. Justru itu mendorong sebenarnya kami di industri untuk melihat bahwa orang ini sudah punya pengalaman yang luar biasa. Gitu. Oke, baik. Nah sekarang saya menuju ke Prof Didin. Prof Didin, kalau Prof Didin melihat sekarang, sebetulnya seberapa besar sih sosial ekonomi ini mempengaruhi cara generasi muda memandang mimpi dan juga target finansial mereka? Iya, jadi generasi milenial dan Z sebenarnya mereka dulu atau adik-adiknya juga generasi alpha, tapi sejak 10 tahun terakhir ini mereka itu sebenarnya sudah terbiasa ya dengan gadget ya, dengan gadget dan segala sesuatunya dia berkomunikasi, dia mencari informasi bahkan hiburan sampai inspirasi untuk maju itu memperolehnya dari gadget itu. Nah oleh karena itu memang mereka yang sukses itu umumnya bisa mengelola sedemikian antara keterlibatan di dalam dunia digital itu antara keinginan dan kebutuhan. Jadi harus dibedakan rangsangan-rangsangan untuk memenuhi keinginan itu belum tentu menjadi kebutuhan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bagi seseorang ini adalah kebutuhan utama, bagi yang lain itu adalah keinginan dan sebaliknya. Jadi masing-masing dengan pilihan hidupnya itu harus pandai-pandai sebenarnya ini apa keinginan, wants atau needs.
keinginan atau kebutuhan. Nah dari kebutuhan itu sendiri kan ada yang kebutuhan utama tadi, yang sekunder dan tersier. Jadi dengan keterbatasan finansial, dengan rangsangan konsumsi yang luar biasa sekarang ini, consumerism. Oleh karena itu para mahasiswa yang sukses adalah bisa mengelola itu. Mengelola bagaimana keinginan itu disimpan dulu, lalu keinginan yang utama dipenuhi dulu. Yang sekunder kalau sudah bertambah nanti kegiatan-kegiatannya dan bahkan memperoleh income, barulah yang tersier. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide Kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Rally Dakar Special Edisi. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul setengah 12 siang dan pukul setengah 6 sore hanya di Garuda TV. Nah sekarang saya ingin menuju ke Pak Abdul Haris lagi. Pak Abdul Haris, kalau misalkan kita berbicara dari perspektif dunia usaha dan dunia industri keuangan, seberapa penting sebetulnya literasi finansial itu bisa menunjang kesuksesan seseorang, baik dalam kehidupan ataupun juga mungkin dalam berkarir pun, apakah ada pengaruhnya? Ya, literasi yang kita ketahui ya adik-adik ya, kemudian kan menjadi kebiasaan kita sehari-hari kan, yang kita lakukan sehari-hari. Tadi kalau saya cerita bagaimana kita memanage pengeluaran kita sehingga kita punya saving dan lain-lain yang kita lakukan, itu akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari dan kebiasaan kita nanti di perusahaan juga. Kita akan biasa, misalnya kalau sehari-hari kita sudah mengatur budget kita, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, mana yang di saving. Dan kemudian setelah itu, setelah lebih meningkat lagi penerimaan kita, savingnya juga sudah mulai berbeda kan. Kita ingin mengembangkan uang itu. Dan hasil pengembangannya tadi ya, untuk kegiatan yang tadi misalnya ingin travel, ingin kemana, ingin healing dan lain-lain, mungkin dari pengembangannya kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu, yang pola seperti itu yang sudah kita lakukan sehari-hari, itu akan mempengaruhi kita di perusahaan juga. Kita di perusahaan juga perilaku bisnisnya juga akan demikian. Kita akan berpikir mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang gitu. Kan kalau mimpinya sebenarnya kan di financial itu kita ingin financial freedom ya, artinya pada saat kita pensiun, kita sudah kehidupannya sudah mapan. Uang kita yang bekerja untuk diri kita. Mimpi jangka panjangnya. Nah itulah yang kita atur dengan mimpi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Dan itu dimulai dengan literasi seperti ini. Jadi literasi ini akan mengajarkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan mempengaruhi perilaku kita dalam bekerja. Dan perilaku kita dalam mengambil keputusan. Ya, itu saya rasakan. Oke, poin soal literasi keuangan ini saya ingin menuju ke Prof. Didin. Prof. Didin, ada penelitian nggak atau mungkin data nggak yang menunjukkan keterkaitan literasi keuangan yang baik dengan kualitas hidup anak muda zaman sekarang? Iya, jadi di dunia ini sekarang beberapa tahun terakhir ini ada riset yang sangat intensif di Amerika, di Eropa, di ASEAN sendiri, bahkan di Indonesia
ada lembaga yang OJK, Selios, macam-macam meneliti tentang hubungan antara financial literate itu dengan bagaimana memanage keuangan dari sejak muda, bahkan sejak SMA, sejak kuliah. Itu kalau trennya seseorang itu makin makin punya literasi finansial dan makin punya kesadaran untuk mengelola dengan benar sejak muda, umumnya mempunyai well-being atau kesejahteraan di masa depannya yang lebih baik. Makin tidak terliterasi keuangan dan tidak memanage keuangan dengan baik sejak muda, bahkan tidak terlatih waktu zaman mahasiswa, umumnya mereka terjebak pada konsumerisme, terjebak pada gaya hidup yang hedonis, bahkan mungkin gagal di dalam kehidupan setelah dewasa. Jadi memang riset itu menunjukkan bahwa jika kita sekarang ini mahasiswa begitu, sudah tahu bahwa sumber pendapatan kita ini adalah dari orang tuakah, dari beasiswa kah, ataukah bahkan berlebih, tetapi berlebih itu tidak dikelola dengan baik, maka dia akan jatuh menjadi konsumerisme. Kalau terbatas, bahkan ada sekarang pinjol, dia akan tergoda, bahkan jatuh dengan pinjaman-pinjaman yang menjerat dia. Jadi hidup ini pilihan. Kalau seandainya sejak ini kita yakin bahwa kita harus mengelola dengan mempunyai pengetahuan tentang bagaimana pola konsumsi kita, pola pendapatan kita, dan pola mengelola keuangan agar punya saving, punya income tambahan, bahkan bisa bermimpi untuk jadi bisnismen yang sukses, itu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan di waktu dia dewasa nanti. Literasi keuangan itu harus dimulai sejak dini, tidak hanya ketika kita sudah memasuki dunia kerja, tapi bagaimana ketika kita menjadi mahasiswa, punya sumber keuangan terbatas, tapi kita mampu mengelola keuangan tersebut. Nah, bicara soal mengelola keuangan, saya ingin menuju ke Kelly. Strategi seperti apa sih yang mungkin bisa diterapkan anak muda dalam mengelola keuangan mereka, kaitannya masih dengan literasi keuangan. Misalkan metode 50-30-20 begitu, investasi, reksadana, atau tabungan darurat. Yang mana sih yang masuk akal, yang paling gampang untuk diaplikasikan generasi muda yang mungkin penghasilnya belum terlalu banyak? Oke, nah mungkin kadang-kadang tuh ya yang bikin kita males untuk mulai kelola keuangan itu karena kita mikirnya terlalu jauh. Udah mikir investasi kemana, harus pakai metode apa. Nah padahal ada satu hal penting yang benar-benar aku sesali banget, aku belajarnya telat. Oke. Aku udah sempat kerja 3 tahun teman-teman sebelum pandemi, dan pas pandemi aku harus mulai lagi dari nol dan dengan tabungan yang hampir nol. Kenapa? Karena aku nggak punya kebiasaan untuk nabung. Itu nggak pernah tertanam di kehidupan aku. Tapi investasi ada pada saat itu, investasi ada, tabungan yang nggak ada atau gimana? Nah waktu itu aku belum belajar investasi, itu pas pandemi. Nah jadi aku belajar lewat orang bilang the hard way ya. Ternyata segitu pentingnya untuk investasi dan punya dana darurat dan semuanya. Nah jadi kalau misalnya aku bisa putar balik waktu, aku bakal bilang ke diriku yang dulu, kamu kalau habis lulus kuliah, habis itu dapat kerjaan, jangan langsung happy-happy di-spendin semua. Kalau misalnya gajinya 3 juta, masa dihabisin 3 jutanya gitu. Sebelum kita pakai untuk keinginan kita sisihkan dulu. Jadi yang namanya tabungan atau investasi itu harus disisihkan, bukan disisain ya teman-teman. Kalau disisain gak bakal ada sisanya, percaya deh. Saya udah jadi buktinya nih, 3 tahun kerja tabungannya hampir nol. Nah setelah aku udah belajar, oh ternyata sepenting ini ya untuk bisa menabung, untuk bangun habits menabung. Nah disitulah aku berubah dan aku mulai sharing ilmu keuangan di sosial media biar nggak ada lagi orang-orang yang seperti saya. Jadi cukup saya aja, cukup saya aja yang mulai dari nol, teman-teman nggak usah, belajar aja dari kesalahan saya kayak gitu. Nah jadi begitu, karena beda banget ya.
Kalau misalnya setelah saat itu aku udah jadi content creator, udah mulai dapat income lagi, aku langsung biasakan tiap tanggal 1 aku bakal alokasikan berapa persen pendapatan aku untuk aku investasikan di saham lah, reksadana. Tapi itu step selanjutnya, bangun dulu habits-nya. Habits untuk menyisihkan uang itu harus dibangun Berapa persen sih idealnya dari penghasilan kita yang harus kita sisihkan, kita keep di awal, nggak kita sisain? Kalau menurut aku pribadi ya, minimum 10%. Tapi kalau idealnya berapa, tergantung tujuan teman-teman nih. Mungkin di sini ada yang sandwich generation, harus biayain orang tua. Tentu porsi yang bisa ditabung lebih dikit daripada orang-orang yang mungkin orang tuanya berpenghasilan. Atau mungkin teman-teman yang ada tujuan mau nabung untuk nikah, ya of course harus menyisihkan lebih banyak uang. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman, yang penting habitsnya dibangun dulu. Nanti baru tinggal diatur nih. Nabungnya berapa persen, terus setelah ditabung duitnya taruh di mana, apakah reksadana, apakah saham, apakah instrumen investasi lain. Yang penting habits menabungnya udah ada dulu. Karena kalau kita nggak pernah nabung, kita udah lupain deh semua tips-tips strategi kelola keuangan. Saya tuh juga tiba-tiba kepikiran satu hal ketika kita baru, mungkin di sini anak-anak IPB juga ada yang dulunya mungkin perantau begitu ya. Kemudian bekerja, punya mungkin komunitas tertentu, punya teman tertentu begitu. Gaji pertama itu kan tentu pengen dinikmatin. Tapi setelah kita bekerja kita itu merasa punya kebebasan, pengen punya social life begitu ya. Biaya sosialisasi itu kan juga lumayan mahal. Nongkrong di kafe, temen ulang tahun kita ngasih kado. Belum lagi kalau tahun baru Idul Fitri tuker-tukeran hampers. Menurut kamu untuk poin seperti itu gimana nih Mbak Kelly? Kalau menurut aku nggak apa-apa, namanya social life. Kan kita harus bangun relasi ya teman-teman ya. Itu masuknya cost kita, cost living kita atau kita anggap itu sebagai investasi biaya sosial? Kalau menurut aku pribadi itu adalah suatu keinginan. Jadi aku bakal sisihkan untuk tujuan keuanganku dulu. Habis itu prioritas kedua adalah kebutuhan aku. Baru terakhir sisanya bebas aku pakai untuk apapun. By the way kalau teman-teman mau belajar keuangan lebih lanjut bisa follow aku di Instagram @kelspatricia. Atau teman-teman yang dapat insight apapun di sesi hari ini bisa tag ke aku Kels Patricia. Langsung nanti direspon begitu ya. Iya. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan setengah 2 siang. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama. Laporan 8 siang. Setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Oke, saya sekarang ingin menuju ke Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris, kalau menurut Pak Abdul Haris apa sih tantangan terbesar yang Bapak lihat pada generasi sekarang ini dalam menjaga kedisiplinan finansial mereka di era digital ini? Ya, tadi yang saya bilang pertama yang terjadi sekarang ini kan kesempatan kita untuk melakukan dikenalkan produk itu kan sangat cepat. Pasarnya itu sangat luas. Kemudian kesempatan kita untuk membayar itu juga sangat banyak ya, payment gateway sangat banyak.
Kemudian kebijakan tadi yang dibilang oleh Pak ini bahwa misalnya dengan cara payment letter ya, kemudian dengan dengan pinjol dan macam-macam lah ya. Itu yang kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, itu yang harus dijaga oleh anak muda sekarang ini. Artinya keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan tadi, kalau tadi cerita misalnya tadi ada kegiatan sosial yang harus kita ini juga kan, itu yang harus kita hitung. Kita mampu nggak untuk melakukan itu? Kita mampu nggak sebenarnya untuk saving di situ? Karena yang kita ketahui, saya menurut penelitian juga, bahwa sebuah penelitian itu mengatakan bahwa 40% orang yang bekerja di bawah usia 30 tahun itu tidak punya kemampuan untuk menabung dan tidak punya kemampuan untuk dana daruratnya. Ini yang terjadi saat ini. Nah, itulah anak muda yang sekarang yang ada, itu bagaimana kita menjaga tingkat keseimbangan terhadap kebutuhan, keinginan, dan saving tadi itu. Nah, saving itulah tadi yang dikembangkan. Kembangkan apakah nanti sekarang masih untuk jangka pendek, tapi mungkin di jangka panjang kita banyak hal lagi yang bisa kita saving ya Pak. Misalnya investasi ya, misalnya kawan-kawan sudah mulai tidak hanya bicara soal deposito, tapi bisa bicara soal reksadana, bisa bicara soal obligasi dan lain-lain ya, yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk financial freedomnya atau memberdayakan uangnya yang ada savingnya gitu. Di usia muda, penghasilan masih minim banget. Bisa nggak sih kita membuat uang yang bekerja untuk kita? Kalau tadi kan disampaikan kita pengen nanti kalau tua uang yang bekerja buat kita. Tapi kalau di usia muda apakah masuk akal uang bekerja buat kita? Agak berat memang. Maka saya bilang di awal itu kan kita ngitung misalnya berapa sih dana darurat dulu kan. Kemudian berapa yang kita bisa saving. Nah, saving itu tentu yang untuk jangka pendek dulu. Dan kebutuhan kita yang jangka pendek dulu. Nah, pada saat usia kita sudah mulai dengan kemapanan kita dengan ini, baru kita bicara bagaimana kita melakukan uangnya yang bekerja untuk kita, ya kan, menuju financial freedom tadi itu. Nah, itu memang perlu saving yang sangat banyak, perlu pengetahuan kita, perlu literasi kita. Itu yang harus dilakukan oleh adik-adik ini. Makanya bagi kami saat ini, bagi adik-adik itu yang penting tahu tentang literasinya. Di masa sekarang ini di kampus ini bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita sehingga kita mampu untuk bekerja nantinya kan, bekerja dan tidak menjadi generasi, kalau orang mengatakan generasi strawberry ya, yang nggak tangguh ya kan, yang sangat lembek ya kan. Pada dunia kerja sangat-sangat tidak butuh generasi yang seperti itu. Hidup adalah pilihan, mempergunakan uang sebijak mungkin juga adalah pilihan. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman IPB untuk bertanya. Boleh yang berbaju coklat? Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Adnan Atamimi dari Sekolah Vokasi IPB University, jurusan Manajemen Agribisnis. Izin bertanya, untuk anak-anak muda zaman sekarang yang mulai berbisnis atau mulai kerja full time, tapi mereka itu terjebak dalam generasi sandwich gitu. Gaji yang mereka dapatkan itu masih belum seberapa karena baru memulai, tapi mereka itu harus memenuhi kebutuhan keluarga seperti menopang adik-adiknya atau keluarganya. Itu bagaimana agar kita ini yang generasi sandwich agar dapat keluar dari jebakan generasi sandwich itu tapi tidak sampai mengurangi kebutuhan keluarga itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Hadiahnya nanti menyusul ya, menghemat durasi begitu. Nah, mungkin silakan Pak Abdul Haris, ini ada istilah baru, kalau tadi Pak Abdul Haris bilang generasi strawberry, ini juga ada keluh kesah, generasi sandwich. Bagaimana supaya tetap bisa mengatur keuangan dengan begitu banyak, harus dibiayain orang tua dan adik segala macam. Ya, ini keren ya anak IPB ini. Jadi anak IPB ini pertanyaannya tidak hanya soal pertanian ya, tapi memang fleksibel banget. Jadi institut fleksibel banget. Makanya di dunia perbankan itu banyak betul anak-anak ITB yang menjadi CEO-nya gitu. Oke. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk IPB. Ya, memang kalau kita menjadi generasi sandwich ya, jadi beban terhadap keluarga dan adik-adik banyaklah yang harus kita tanggung juga. Ya, kalau bagi saya ya, generasi itu juga saya alamin gitu ya. Jadi yang penting bagi kita itu, kita akan selalu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita, ya, supaya akhirnya apa yang kita peroleh itu sudah bisa melewati yang sandwich itu tadi, sehingga kita masuk ke level yang harus bisa saving lagi. Tapi pada saat kita belum masuk ke level yang saving, pasti kita harus membantu keluarga dulu, ya pasti yang seperti itu. Jadi jangan kemudian kita nggak harus bertanggung jawab kepada keluarga, enggak.
kita harus bertanggung jawab pada keluarga. Tapi yang penting kita update diri kita, kompetensi kita, sehingga kita mampu ke level yang kita bisa ya untuk melakukan saving. Nah saving itulah nanti yang kita kembangkan terus. Jadi kita tidak menjadi generasi sandwich lagi. Karena sudah ada plusnya di kita ya kan. Nah itu yang penting gitu. Termasuk bagi adik-adik yang sekarang masih kuliah ya. Bagi saya itu yang penting adik-adik dari kuliah itu sudah mulai mengembangkan dirinya, memasuki dunia kerja. Dan kalau bisa dari kuliah itu sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas apakah magang atau bekerja atau menjadi influencer atau hal-hal yang lainnya. Atau bekerja full time dan lain-lainnya ya. Yang bisa mendukung adik-adik ya. Sehingga terbiasa dan memasuki dunia kerja dan bisa mengembangkan dirinya pada saat menjadi dunia kerja. Nah pada saat mengembangkan dirinya itulah yang bisa adik-adik pergunakan pada saat berhadapan dengan generasi sandwich tadi. Dinamika ekonomi terkini menyajikan analisa strategis. Semua tak lagi abstrak. Kami rangkum dalam Laporan 8 Ekonomi. Terkait batas minimal luas rumah subsidi, PT Kereta Api Indonesia menyediakan pelayanan suite class compartment. Setiap hari Senin, pukul 10 pagi dan setengah 5 sore, hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Allah, aku udah bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat. Gosip panas selebriti setiap hari pukul setengah 10 pagi hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Oke, baik. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Oke, itu deh yang ke meja biru, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Muhammad Abdullah Mutiin, mahasiswa IPB University dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Budidaya Perairan. Pertanyaan yang saya ingin lemparkan itu kepada Kak Kelly. Tadi sempat disinggung tentang meraih mendapatkan rumah sebelum umur 30. Nah, di sisi lain itu terdapat kemajuan teknologi dan tren-tren yang sedang berlangsung. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu tips bagi anak muda supaya tetap up to date namun tanpa mengorbankan keuangan. Dan menurut pengalaman kakak, apa sih kesalahan anak muda yang sering dilakukan sehingga gagal dalam menyusun strategi keuangan? Terima kasih. Oke, dengan siapa namanya? Muhammad Abdullah. Abdul. Panggilannya Abdul. Oke, kita ada kenang-kenangan menarik untuk Abdul karena sudah bertanya. Boleh diserahkan panitia, silakan menghadap ke depan kamera. Oke, nanti pertanyaannya dijawab. Terima kasih Abdul, boleh tepuk tangan dulu untuk Abdul. Mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada Kelly, Oke, boleh. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Pertama dari mau punya rumah sebelum umur 30, terus gimana caranya biar kita tetap up to date tentang keuangan dan juga tentang kesalahan umum apa gitu ya. Nah mungkin aku jawab satu-satu ya. Mungkin biar gak terlalu panjang gitu, aku jawabnya singkat-singkat aja satu-satu. Nah pertama, kalau kita mau punya rumah sebelum umur 30, kita harus cek lagi apakah mimpi kita realistis. Pertama, apakah memungkinkan untuk kita mencapai membeli rumah tersebut sebelum umur 30. Seperti yang tadi aku sharing, kita cek dulu nih harga rumahnya berapa.
kita mau beli rumahnya kapan? Oke, sebelum 30. Kalau aku sekarang 27, berarti 33 tahun lagi gitu. Nah, harus dicek. Memungkinkan nggak untuk saya bisa membayar DP-nya 3 tahun lagi dengan income saya sekarang? Nah, kalau ternyata tidak mampu, berarti teman-teman harus naikin income atau coba realistiskan mimpinya. Nah, kalau misalnya Kak Abdul tadi mau lebih up to date soal keuangan, pertama kita bisa mungkin agak biased karena saya content creator, jadi bisa pertama cek dari sosial media untuk belajar tentang tips-tips keuangan atau edukasi keuangan. Tapi of course harus kita filter karena mungkin nggak semuanya itu bermanfaat. Kadang-kadang bisa jadi mereka cuman sharing tapi tidak di backing dengan ilmu gitu. Mungkin mereka cuman sharing pengalaman aja. Nah, jadi of course kakak juga harus selalu filter. Riset gitu, jangan hanya menerima informasi yang kita lihat di sosial media tanpa kita riset ulang. Apakah benar nih perkataannya orang tersebut? Bahkan termasuk perkataan saya, karena saya juga manusia nih yang masih belajar dari bapak-bapak bahkan gitu. Selain itu cara kesalahan keuangan untuk mahasiswa. Mungkin FOMO ya, kalau misalnya lihat teman-teman ganti iPhone baru, rasanya pengen banget ikutan beli iPhone baru gitu. Nah, coba kita pikir-pikir, kita butuh banget gak sih iPhone baru tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman rasa butuh dan mampu, ya menurut saya nggak apa-apa gitu kan. Toh membantu ekonomi berjalan kalau kita keluar uang. Tapi kalau ternyata kita belum mampu atau belum butuh, ya mungkin itu nanti dulu gitu. Sebenarnya lebih banyak ke coba kita jangan terlalu banyak melihat kiri kanan, tapi coba fokus ke apa kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Pokoknya jangan ngutang untuk hanya sekedar keinginan gitu ya. Nah iya, jangan ngutang untuk sekedar keinginan teman-teman. Jangan sampai kita minus cuman gara-gara pengen kelihatan keren kayak gitu. Kan ngapain kita kelihatan dalam tanda kutip kaya tapi ternyata saldonya minus. Oke. Nah, saya sekarang menuju ke Pak Abdul Haris. Tadi Pak Abdul Haris mengatakan pentingnya kita juga punya asuransi. Kenapa asuransi itu dinyatakan begitu penting? Apa pertimbangannya untuk mengambil asuransi sejak dini? Bahkan mungkin saat kondisi finansial ini masih bisa dikatakan cukup terbatas. Ya. Kita kan punya tujuan jangka panjang kan, menengah dan panjang. Dan kemudian kita tahu apa sih yang kira-kira menghalangi kita untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi itu. Apa sih resiko yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tadi saya mencontohkan misalnya, kalau kita sering melakukan perjalanan, kita harus punya travel insurance yang baik. Sehingga kalau kita terjadi apapun di kita sudah di cover oleh asuransi. Atau misalnya tadi kita sudah masuk ke level yang menengah ya. Kita punya rumah, kita punya kendaraan. Ini kan juga resiko buat kita kalau tidak diasuransikan. Kita akan terganggu rencana jangka panjang kita kalau kita tidak punya asuransi. Begitu juga misalnya kita untuk kebutuhan kita misalnya di jangka panjang yang lebih panjang lagi. Kebutuhan kita misalnya di hari tua. Kita kan harus tahu tadi, kita kan ingin punya financial freedom. Kalau kita punya insurance setelah kita pensiun yang sudah mengcover untuk asuransi kesehatan kita, yang sudah mengcover juga untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa pensiun, itu kan sudah sesuatu yang memang asuransi itu sudah meminimalisir risiko-risiko yang ada di kita. Nah itu maksud saya. Jadi asuransi itu adalah bagian kita untuk menjaga gangguan terhadap apa yang akan kita capai dalam jangka panjang. Banyak hal betul. Proteksi begitu ya, hal-hal kita nggak bisa memprediksi masa depan, tapi setidaknya kita bisa melindungi masa depan. Nah, saya sekarang yang menuju ke Prof Didin sebagai closing statement dari Prof Didin. Kalau Prof Didin melihat apa pesan penting untuk anak muda zaman sekarang dalam mengelola keuangan mereka? Ya, uang itu adalah alat, bukan tujuan. Jadi kita harus bisa menjadi orang kaya, tetapi kekayaan itu bukan tujuan. Jadi uang adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu menjadikan kita sebagai diri sendiri maupun keluarga yang sukses, tapi lebih jauh lagi adalah membantu orang lain sebanyak-banyaknya, bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang lain. Oke, baik. Terima kasih Prof Didin. Sekarang saya terakhir menuju ke Kelly Patricia. Kelly, kalau harus bikin sebuah jargon untuk mahasiswa supaya semangat dalam menabung, kemudian bijak dalam mengelola keuangan, kira-kira apa sih jargon yang catchy?
Oke, jargon itu seperti yel-yel gitu ya? Atau kayak apa aja quotes mungkin gitu ya? pesan yang bisa langsung menohok generasi muda kita semua yang ada di sini? Oke, kalau aku inget dulu pas aku masih mahasiswa, aku pengen punya IPK yang tinggi, aku pengen punya saldo yang banyak, dan aku pengen bebas financial. Jadi kalau misalnya aku bisa bikin jargon atau mungkin quotes, aku bakal bikin ya, IPK tinggi, saldo banyak isi, belajar atur duit sekarang, financial freedom kemudian. Oke, boleh tepuk tangan. Setuju ya, jargon yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di IPB University saat ini. Oke, kalau kita balik lagi berbicara soal tema dialog penting kita kali ini, mungkin gak sih kita bisa mencapai financial freedom sebelum usia 30 tahun? Mungkin gak sih kita bisa punya rumah? Mungkin gak sih kita bisa jalan-jalan keliling dunia, punya kendaraan yang bagus begitu, kemudian juga mimpi-mimpi lainnya bisa terwujud? Jawabannya mungkin-mungkin saja, begitu ya Pak Abdul Haris, Prof Didin dan juga Kelly. Tapi kuncinya satu, bagaimana kita bisa bijak mengelola keuangan? Tadi disampaikan sama salah satu narasumber kita bahwa kalau mau mengelola keuangan itu untuk investasi dan untuk tabungan itu jangan pakai uang yang sisa, tapi pakailah uang yang memang kita sisihkan dari awal. Dan kalau berbicara soal prioritas menggunakan keuangan, kita lihat dulu, kita ukur dulu ke diri kita. Apakah ini penting atau tidak untuk kita? Apakah ini kebutuhan primer, tersier, sekunder? Apakah ini memang betul-betul kebutuhan? Apakah ini hanya sekedar keinginan? Dan satu lagi yang paling penting adalah bicara soal keuangan itu bukan hanya untuk saat ini dan untuk masa depan juga tentunya. Bicara soal masa depan yang penting kita lakukan adalah bagaimana memproteksi masa depan kita. Salah satunya yang baik untuk proteksi masa depan kita adalah dengan cara memiliki asuransi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita ke depan, tapi setidaknya dengan kita punya asuransi ini bisa melindungi diri kita dari hal-hal buruk, dari resiko-resiko finansial. Baiklah, terima kasih sekali lagi Pak Abdul Haris, terima kasih Prof Didin, terima kasih juga Kelly Patricia sudah berbagi ilmunya yang luar biasa dalam kesempatan dialog penting di Indonesia Punya Kamu bersama Garuda TV kali ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh